Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kepada saya Ersyad Nugraha. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, lebih tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika semester 1. Pada kesempatan ini kali ini saya mendapatkan sebuah tugas. Tugasnya itu adalah yang bukan bersangkutan sih, dari mata kuliah matematika diskrit. Oke, langsung saja. Mana filenya ya? Oke, di sini saya akan membacakan gitu ya, lebih tepatnya mendongeng sih sebenarnya. Oke. Ini dia. Guys, agak lama ini. Lama nih guys. Oh, ini dia. Di sini saya akan membacakan atau mendongengkan tentang artikel matematika diskrit Universitas Pancasakti tahun 2022 yang berjudul kegunaan matematika di bidang teknik informatika. Maaf guys. Oke. Dosen pengampunya yaitu Ibu Anissa Fauzia SSI MPD dengan nama mahasiswa Ersyad Nugraha di Prodi Teknik Informatika. Kata pengantar nggak usah dibaca guys, ntar saya kasih aja filenya di link YouTube saya. Pendahuluan nggak usah kali ya. Oke, tujuan dari penulisan saya ini yaitu menjelaskan pengertian matematika diskrit dan teknik informatika, memperoleh wawasan tentang fungsi dari matematika diskrit, mendeskripsikan peranan dan hubungan matematika diskrit dan teknik informatika. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan membacakan. Gede kan enak ini guys. Pengertian matematika diskrit. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri di sini. Karena memperpanjang durasi, saya akan membacakan aja kan ya. Matematika diskrit atau diskret adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Nah, di sini diskrit mempunyai arti tidak saling berhubung atau lawan dari kontinu. Jadi nggak saling berhubung, guys. Oke. Di sini di diskrit ini memiliki nilai tertentu terpisah. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini ialah teori himpunan, teori kombinatorial, permutasi, relasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lainnya. Jadi matematika diskrit ini lumayan penting, bukan lumayan penting sih, memang penting di dalam Prodi Teknik Informatika. Jadi kalian yang berada di Prodi Teknik Informatika wajib mengerti matematika diskrit. Di sini ada fungsi mempelajari matematika diskrit. Yang pertama, matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Matematika diskrit merupakan pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam logika, teori himpunan, teori bilangan, aljabar linear, aljabar abstrak, kombinatorika, teori graf, dan teori peluang. Matematika diskrit memberikan landasan matematika untuk mata kuliah ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, teori automata, keamanan komputer, dan sistem informasi. Matematika diskrit memberikan latar belakang matematika yang diperlukan dalam pemecahan masalah riset operasi seperti teknik optimasi diskrit. Oke, di sini kita masuk ke dalam pengertian teknik informatika. Teknik informatika merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer, yang ada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik secara khusus menangani transformasi atau pengolahan fakta simbolik data dengan apa itu ya? Seoptimal mungkin teknologi komputer. Sorry guys. Apa itu guys? Oke. Nah, di sini baru kita masuk lah seperti judul di artikel kali ini, yaitu peranan matematika diskrit pada teknik informatika. Teknik informatika merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer, yang ada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani transformasi atau pengolahan fakta-fakta simbolik data dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer.
Transformasi itu berupa proses-proses logika sistematika untuk mendapatkan solusi dan menyelesaikan berbagai masalah. Sehingga dengan memilih program studi teknik informatika, kita menjadi terlatih berpikir secara logis dan sistematis untuk dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaan apapun. Jadi dengan prodi teknik informatika ini kita telah dilatih dari semester 1 sebenarnya. Saya udah mengalaminya langsung. Di sini dari semester 1 dalam prodi teknik informatika ini dilatih dengan cara berpikir secara logis, guys. Dan pelajarannya pun mengandung logika gitu. Jadi lumayan susah sih. Oke, peranan matematika diskrit pada teknik informatika. Matematika diskrit memiliki peran penting dalam telematika, khususnya informatika. Karena semua berperan dalam pemrograman, logika matematika diskrit merupakan dasar-dasar matematis suara perangkat lunak. Digunakan untuk memformalkan sistematis bahasa pemrograman dan spesifika program, serta menguji ketepatan suatu program. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya logika matematika karena banyak ilmu, khususnya dalam bidang ilmu komputer, yang memerlukan logika untuk berkembang. Jadi di sini kalian dalam prodi teknik informatika itu benar-benar dituntut untuk meningkatkan logika kalian. Karena kalau kalian tidak memiliki logika yang luas, lalu mengikuti perkuliahan prodi teknik informatika itu menurut saya cukup sulit juga sih, guys. Lanjut. Mana guys? Hilang. Oh, logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa, perangkat lunak, dan lainnya, yang mempergunakan logika secara intensif. Salah satu contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika dan arsitektur komputer sebagai inti mikroprosesor otak komputer atau Central Processor Unit atau CPU, guys, biasanya, atau sekarang tuh biasa dipanggil PC. Di gerbang logika di sini, guys, masuknya ke mata kuliah gerbang logika. Oke. Kita masuk kesimpulan, guys. Waduh, gede banget. Kesimpulannya, oleh karena itu aplikasi atau penerapan matematika diskrit yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan dalam lingkup memori. Memori digunakan untuk menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Biner itu angka yang 0 1 dan 1 dan 0 0 dan 1. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka dan urutan angka-angka. Yang kedua, pengelolaan angka-angka dalam matematika diskrit dapat digunakan untuk membangun suatu rumus pemrograman yang digunakan dalam pengembangan ilmu komputer. Yang ketiga, matematika diskrit sangat penting dalam rangka sebagai berdasar dan pengembangan dalam majunya teknik informatika, khususnya pembuatan software, guys. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan yang disusun dengan urutan tertentu, sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita, guys, atau aplikasi gitu ya, yang mempermudahkan kita. Di samping itu, untuk membangun suatu program di komputer, kita harus menggunakan algoritma, guys. Algoritma merupakan langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Jadi di semester 1 itu kalian akan mempelajari tentang algoritma, guys. Ya, saya udah ngalamin itu. Lumayan susah sih, tapi enak sih. Menurut saya kalau algoritma tuh, kalau itu mungkin saya suka sih pelajaran algoritma. Langsung lanjut. Yang keempat, pengembangan software dan hardware merupakan penerapan ilmu matematika diskrit. Misalnya perkembangan prosesor dalam komputer. Prosesor menggunakan operasi matematika untuk menerjemahkan perintah dari user atau pengguna, atau seperti kita ini, guys, brainware masuknya. Prosesor semakin dikembangkan agar proses penerjemahan suatu perintah menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, seperti kalian tahu, prosesor itu ada AMD, Celeron, lalu ada i3 gitu, Core Duo, i5. Lanjut, yang kelima, kegunaan teori graf salah satunya itu jaringan, guys.
baik jaringan persahabatan seperti social network, facilitator, maupun teknik analisis jaringan. Yang keenam, penggunaan matematika diskrit, yaitu aljabar boolean adalah sebagai dasar operasi hitung aljabar dan pemrograman yang menggunakan sistem bilangan biner sebagai bahasa pemrograman dan mendukung perkembangan hardware dan software komputer. Oke. Nah, di sini ada daftar pustaka, guys. Oh iya, lagi-lagi di sini untuk matematika diskrit itu kalian akan temui di prodi Teknik Informatika pada semester 1. Khususnya untuk kalian yang ingin mendaftar di Universitas Pancasakti. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.